Selamat malam, Bapak Tika, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penyelesaian ujian akhir semester yang sudah saya buat sebelumnya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niwen Fania Awandini, NIM 23130811003 dari program studi Kimia semester 3. Lanjut, langsung saja pada pembahasan soal nomor satu. Mohon maaf, diketahui suatu eksperimen untuk menentukan jenis inhibitor senyawa B diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaannya, tentukan jenis inhibitor senyawa B tersebut, tentukan nilai Km, Vmax, dan Ki dengan grafik. Pertama-tama, saya memasukkan data tersebut ke dalam Excel, lalu membuat grafik seperti ini dengan konsentrasi S berada di sumbu X dan volume pada sumbu Y, di mana yang pada warna biru yaitu tidak ada inhibitor, dan yang warna oranye 3M senyawa B, warna abu-abu 5M senyawa B. Setelah itu, dengan data, saya masukkan 1/S pada sumbu X dan 1/V0 pada sumbu Y, dan didapatkan fungsi seperti berikut, yang dimana nantinya uh, akan digunakan pada penyelesaian soal, yang dimana 1,1435 merupakan nilai M dan 0,1071 merupakan nilai B. Langsung saja, pada tidak ada inhibitor, kita selesaikan Vmax-nya yaitu dengan memasukkan rumus 1/B. Dan langsung saja kita masukkan angka nilai B yaitu 1,1071, dan sehingga diperoleh hasil 9,337. Selanjutnya nilai Km, M dikali Vmax, yang dimana nilai M adalah 1,1435 dikali dengan hasil Vmax, yaitu 9,337, sehingga diperoleh hasil 10,676. Selanjutnya, yaitu 3 mol senyawa B, sama juga masukkan nilai M dan B, lalu masukkan nilai rumus Vmax 1/B, sehingga didapatkan hasil sekian, masukkan rumus Km, yaitu M kali Vmax, sehingga diperoleh hasil sekian. Untuk nilai Ki, tidak ada inhibitor, tidak kita cari karena inhibitor tidak ada, sehingga nilai Ki ini hanya dicari pada 3 mol dan 5 mol senyawa B. Untuk nilai Ki kita masukkan besar mol dan nilai Km pada tidak ada inhibitor per nilai Km dikurangi 1, sehingga diperoleh hasil 8,72. Begitu pula sama dengan mengerjakan 5 mol dari senyawa B. Untuk soal nomor 2, mohon maaf, suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Tentukan A. Nilai Vmax dan Km lewat grafik. B. Hitunglah jumlah total produk yang dihasilkan pada 5 menit pertama pada konsentrasi S 20/10 × 3 mol per liter. Untuk penyelesaiannya, sama seperti soal nomor satu, kita membuat grafik dengan memasukkan nilai konsentrasi S pada sumbu X dan volume pada sumbu Y. Setelah itu, kita masukkan nilai 1/S pada sumbu X dan 1/V0 pada sumbu Y, sehingga didapatkan fungsi sebagai berikut. Setelah itu, untuk pertanyaan yang A, pengerjaannya sama seperti nomor satu, dengan memasukkan nilai Vmax yaitu 1/B dan M Vmax, sehingga didapatkan hasil sekian dan sekian. Untuk yang B, mencari volume dicari dengan rumus Vmax dikali konsentrasi S dikurangi Km ditambah konsentrasi S. Masukkan nilainya sehingga didapatkan hasil 0,022. Untuk mencari produk, caranya yaitu volume dikali waktu. Karena waktunya di sini ditanyakan 5 menit, sehingga diubah ke sekon atau detik menjadi 300 detik, dan dikali dengan volume sehingga menghasilkan 0,66 produk. Selanjutnya merupakan pembahasan soal nomor 3, yaitu urutan DNA
untai ganda sebagai berikut. 5 aksen A, C, C, G, T, A, G, G, C, T, 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 A, G, 3 aksen. Pertanyaannya, yang A, tuliskan urutan untai DNA komplementernya, dan yang B, tuliskan urutan RNA komplementernya. Adapun penyelesaiannya, kita masukkan dulu soalnya. Lalu, karena ini ditanya DNA komplementernya, sehingga 3 aksen dipindah ke depan dan 5 aksen dipindah ke belakang. Sehingga karena ini masih DNA, karena DNA sehingga eh, adenin masih berpasangan dengan timin. Dan seperti biasa, sitose berpasangan dengan guanin, dan seterusnya. Sehingga didapatkan TGG-CATT-CCG-AAATC. Selanjutnya, untuk RNA ini sedikit berbeda, yaitu timin berpasangan dengan urasil, sehingga didapatkan UGG-CA, UUCC-GAAA, UC. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 4, yaitu jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan proses translasi dalam sintesis protein dan di mana proses ini terjadi dalam sel. Mohon maaf, untuk penyelesaiannya, proses translasi dalam sintesis protein adalah penerjemahan kode genetik yang dibawa oleh mRNA menjadi polipeptida atau protein. Proses translasi ini terjadi di dalam ribosom. Adapun soal nomor 5, yaitu apa peran mRNA dalam proses translasi? Jelaskan bagaimana mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom dan bagaimana informasi ini digunakan untuk menyusun urutan asam amino dalam protein. Adapun penyelesaian yang sudah saya buat yaitu peran mRNA dalam proses translasi yaitu membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom melalui dua proses yaitu yang disebut dengan transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan proses terjadinya penyalinan sebagai DNA. DNA terletak di nukleus dan proses pembentukan protein terjadi di ribosom karena letak yang berjauhan, maka dibutuhkan mRNA polimerase untuk datang ke DNA. Di dalam nukleus, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Ketika RNA polimerase sampai ke promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju terminator dan membentuk mRNA. Proses ini disebut dengan elongasi. Ketika RNA polimerase dan mRNA sudah sampai di terminator, maka transkripsi selesai. Terminasi merupakan proses akhir dari transkripsi. Selanjutnya yaitu translasi. Proses translasi dimulai ketika mRNA terbentuk, maka RNA bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kode-kode DNA. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Translasi merupakan proses penerjemah kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Adapun tahapan proses translasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap inisiasi, kode pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kode start atau AUG. Yang kedua, elongasi. Pada tahap elongasi, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA dengan membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Proses yang ketiga yaitu terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Nah, di sini mohon maaf saya ada kesalahan pengetikan, yaitu ada 3 jenis kodon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA. Selanjutnya merupakan pembahasan dari soal nomor 5. Mohon maaf untuk penjelasan soal nomor 6. Pada konsep ribosom dan tRNA dalam translasi, di sini ada pertanyaan yaitu yang A, apa fungsi ribosom dalam translasi? Jelaskan bagaimana ribosom mengkatalisasi pembentukan ikatan peptida antara asam amino.
Yang B, bagaimana peran tRNA dalam proses translasi? Jelaskan bagaimana tRNA membawa asam amino ke ribosom dan mencocokkan antikodon dengan kodon pada mRNA. Nah, di sini mirip dengan soal nomor 5, namun di sini saya jelaskan secara lebih rinci. Nah, adapun pertanyaan yang A, fungsi ribosom dalam translasi yaitu mengkatalisasi pembentukan ikatan peptida antara asam amino. Pembentukan ikatan peptida antara asam amino melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi. Subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Subunit ribosom kecil melekat pada segmen leader pada ujung dari mRNA. Pada arah downstream dari mRNA terdapat kodon inisiasi yaitu AUG yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi. tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Penyatuan mRNA, RNA inisiator dan subunit ribosom kecil serta diikuti oleh pelekatan subunit ribosom besar menyempurnakan adanya kompleks inisiasi translasi. Protein yang disebut dengan faktor inisiasi dibutuhkan untuk membawa semua komponen tersebut bersama-sama. Sel juga mengeluarkan energi dalam bentuk molekul GTP untuk membentuk kompleks inisiasi. Saat penyelesaian proses inisiasi, tRNA inisiator berada pada tempat P dari ribosom. Dan tempat A yang kosong siap untuk tRNA amino asid berikutnya. Sintesis polipeptida dimulai dari ujung aminonya. Selanjutnya yaitu proses elongasi. Pada elongasi ini, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Tiap penambahan melibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam siklus 3 tahap, yaitu pengelahan kodon, pembentukan ikatan peptida, dan translokasi. Dan proses yang ketiga yaitu terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai tempat A di ribosom. Terdapat 3 jenis kodon yang berperan sebagai kodon stop yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop ini tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut sebagai faktor pelepas atau release factor langsung mengikatkan diri pada kodon stop di situs A. Faktor pelepas ini menyebabkan penambahan molekul air, bukan asam amino pada rantai polipeptida. Reaksi ini menghidrolisis polipeptida yang sudah selesai. Ini dari tRNA yang berada di situs B melepaskan polipeptida dari ribosom. Akibatnya, urutan asam amino dalam bentuk polipeptida terlepas. Kompleks ribosom juga terpisah antara ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Akhir dari translasi akan terbentuk urutan asam amino dalam bentuk polipeptida dan membentuk protein. Pertanyaan yang B, peran tRNA dalam proses translasi yaitu membawa asam amino yang sesuai ke ribosom sesuai dengan kode yang dibaca pada mRNA. Setiap tRNA memiliki antikodon yang spesifik yang berpasangan dengan kodon yang sesuai mRNA. tRNA membawa asam amino ke ribosom dan mencocokkan antikodon dengan kodon mRNA melalui proses translasi. Pertama, tRNA dan mRNA mengenali kode triplet basa nukleotida dalam proses pengelahan kodon. Selanjutnya, tRNA mencocokkan antikodonnya dengan kodon komplementernya pada mRNA. Asam amino yang dibawa tRNA ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Ribosom bergerak sepanjang untai mRNA dan tRNA yang sesuai berikutnya tiba-tiba dengan antikodon yang cocok. Proses translasi ini berlanjut hingga kodon terakhir pada mRNA tercapai, yang menandakan penghentian translasi dan pelepasan protein yang baru saja disintesis. Selanjutnya merupakan pembahasan soal nomor 7, di mana soal nomor 7 ini adalah jelaskan langkah-langkah utama dalam proses translasi, mulai dari inisiasi hingga terminasi, sertakan juga peran faktor-faktor yang terlibat dalam masing-masing tahap. Nah, ini mirip-mirip juga dengan soal nomor sebelumnya, yaitu nomor 5, di mana yang langkah-langkah dalam proses translasi itu yang pertama inisiasi, di mana proses inisiasi ini unit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Selanjutnya, subunit ribosom kecil melekat pada segmen leader pada ujung dari mRNA. Pada arah downstream dari mRNA, terdapat kodon inisiasi yaitu AUG yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi. tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Penyatuan mRNA, RNA inisiator dan subunit ribosom kecil serta diikuti oleh
Pada kata subunit ribosom besar menyempurnakan kompleks inisiasi translasi. Protein yang disebut faktor inisiasi dibutuhkan untuk membawa semua komponen tersebut bersama-sama. Sel juga mengeluarkan energi dalam bentuk molekul GTP untuk membentuk kompleks inisiasi. Saat penyelesaian proses inisiasi, tRNA inisiator berada pada tempat P dari ribosom dan tempat A yang kosong siap untuk tRNA amino asid berikutnya. Sintesis polipeptida dimulai pada ujung aminonya. Yang kedua yaitu elongasi. Elongasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Dia penambahan melibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam siklus 3 tahap yaitu pengenalan kodon, pembentukan ikatan peptida, dan translokasi. Proses yang ketiga yaitu terminasi. Elongasi berlanjut hingga kodon stop mencapai tempat A di ribosom. Terdapat 3 jenis kodon yang berperan sebagai kodon stop yaitu A, UAG, dan UGA. Kode stop ini tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut sebagai faktor pelepas atau release faktor langsung mengikatkan diri pada codon stop di situs A. Faktor pelepas ini menyebabkan penambahan molekul air, bukan asam amino. Pada rantai polipeptida. Reaksi ini menghidrolisis polipeptida yang sudah selesai ini dari tRNA yang berada di situs P melepaskan polipeptida dari ribosom. Akibatnya, urutan asam amino dalam bentuk polipeptida terlepas. Kompleks ribosom juga terpisah antara ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Akhir dari transaksi akan terbentuk urutan asam amino dalam bentuk polipeptida dan pembentukan protein. Selanjutnya pembahasan soal nomor 8 yaitu jelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika, bagaimana prosesnya dilakukan dan alat apa saja yang digunakan dalam proses tersebut. Adapun penyelesaiannya yaitu rekayasa genetika adalah penambahan gen asing atau gen-gen ke dalam genom suatu organisme. Langkah untuk merekayasa genetika tanaman. Contohnya, saya memakai tanaman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekstraksi DNA yang dimana menemukan organisme dengan sifat tertentu dan mengekstraksi DNA-nya. Yang kedua, cloning gen dengan memisahkan gen tunggal yang diinginkan dari sisa DNA yang diekstraksi. Yang ketiga, desain gen. Merancang gen agar dapat berfungsi di dalam organisme lain yang dilakukan dalam tabung reaksi dengan memotong gen menggunakan enzim restriksi dan mengganti beberapa bagian. Yang keempat, yaitu transformasi, yaitu gen yang dikirimkan ke dalam sel kultur jaringan menggunakan salah satu dari beberapa metode yang diharapkan akan mendarat di nukleus dan dimasukkan di dalam kromosom. Yang kelima, pemulihan silang balik. Galur transgenik disilakan dengan galur elit untuk menghasilkan galur transgenik hasil tinggi. Selanjutnya merupakan pembahasan soal nomor 9 yaitu rekayasa genetika telah digunakan dalam perkembangan terapi gen untuk pengobatan penyakit genetik. Jelaskan apa itu terapi gen, bagaimana cara kerjanya, dan beri contoh penyakit genetik yang dapat diobati dengan pendekatan ini. Terapi gen adalah teknik medis yang bertujuan untuk mengobati atau mencegah penyakit dengan memodifikasi atau mengganti gen dalam sel-sel tubuh. Terapi gen dilakukan dengan memasukkan gen sehat ke dalam sel tubuh pasien menggunakan vektor, seperti virus yang telah dimodifikasi sel induk atau liposom. Gen sehat ini akan memberikan instruksi untuk membuat protein yang akan dibutuhkan tubuh akan berfungsi dengan baik. Penyakit genetik yang dapat diobati dengan pendekatan ini yaitu kondisi mata bawaan yang langka, beberapa jenis kanker, kelainan mata yang disebut amaurosis genital leber, kelainan otot tulang belakang. Selanjutnya adalah soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Meskipun memiliki manfaat besar, rekayasa genetika juga menimbulkan beberapa kontroversi. Diskusikan beberapa isu etis yang terkait dengan rekayasa genetika baik dalam konteks pertanian, kesehatan maupun manipulasi genetika pada manusia. Nah, em, meskipun memiliki manfaat yang besar, ternyata rekayasa genetika juga menimbulkan beberapa kontroversi. Misalnya, muncul pertanyaan, dapatkah manipulasi genetik benar-benar membebaskan manusia dari penyakit genetik? Apakah orang tua memiliki hak untuk menentukan warisan genetik terbaik untuk anak-anak mereka di masa depan? Apakah seseorang di masa depan memiliki hak untuk bebas dari perubahan genetik? Nah, Paul Geck merupakan ahli dalam bidang epigenetik menjelaskan bahwa manipulasi genetik dibenarkan hanya jika mempertimbangkan aspek etika yang kompleks dalam pengembangan teknologi medis. Nah, sekian penjelasan
materi jawaban atau penyelesaian UAS yang telah saya buat sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih.